Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang obat busuk buah atau patek pada tanaman cabai. Penyakit patek atau busuk buah cabai akan membuat buah membusuk, baik itu busuk kering ataupun busuk jenis yang basah, dan akan terus menyebar dengan konsisten pada bagian ujung ataupun pada bagian tengah buah cabai. Dan buah cabai akan berubah warna pada bagian yang membusuk tersebut, pada umumnya menjadi warna coklat atau kehitaman. Busuk buah cabai atau patek memiliki dua jenis. Jenis yang pertama yaitu busuk kering dan jenis yang kedua yaitu busuk basah. Buah cabai yang mengalami busuk basah akan terlihat lunak dan sedikit cair jika ditekan pada permukaan buahnya. Penyakit busuk buah atau patek ini menjadi penyakit yang paling berbahaya dalam budidaya tanaman cabai. Bagaimana tidak? Karena penyakit busuk buah ini akan terlihat pada saat tanaman cabai mulai berbuah saja. Bisa dibayangkan berapa banyak biaya yang sudah dikeluarkan untuk budidaya tanaman cabai, mulai dari awal tanam, seperti pupuk, obat-obatan, dan lain sebagainya. Banyak dari petani cabai yang mengalami kerugian akibat penyakit ini, dan yang paling parah yaitu berakibatnya gagal panen. Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan tanaman cabai terserang busuk buah. Faktor yang pertama yang menyebabkan tanaman cabai terserang busuk buah atau patek, yaitu karena serangan patogen. Patogen sendiri semacam mikroorganisme pembawa penyakit, dan salah satunya patek atau busuk buah ini, dan penyebabnya tidak lain adalah jamur. Faktor selanjutnya yang menyebabkan tanaman cabai terserang penyakit busuk buah yaitu suhu, iklim, dan juga lingkungan yang tidak bersahabat. Penyebab busuk buah cabai dikarenakan jamur yang bernama Gliosporium dan juga Coletoricum. Lahan yang terlalu lembab dan juga kotor atau banyak rumput di area lahan tanam membuat jamur akan sangat cepat berkembang biak, termasuk jamur jenis ini. Memang bukan perkara yang mudah untuk bisa mengatasi suhu yang lembab dikarenakan faktor cuaca. Namun, kita harus tetap bisa mengatasinya agar bisa mendapatkan hasil yang optimal. Salah satunya yaitu dengan memperhatikan jarak tanam agar tidak terlalu rapat. Jika tanaman cabai terlalu rapat, maka akan sangat memudahkan jamur atau penyakit berpindah-pindah tempat dari satu tanaman ke tanaman cabai yang lain. Selanjutnya yaitu, jangan memilih bibit dari buah atau dari lahan yang sebelumnya pernah terjangkit busuk buah atau patek, karena bisa menyebabkan resiko akan terserangnya penyakit busuk buah jika hal ini dilakukan. Maka daripada itu, carilah bibit yang sehat, atau bibit cabai yang bukan dari tempat sebelumnya pernah terjangkit busuk buah. Karena cendawan yang sudah menginfeksi buah cabai bisa bertahan pada biji cabai dalam waktu yang lama, yaitu antara 9 sampai dengan 10 bulan. Selanjutnya yaitu pemasangan mulsa plastik. Hal ini bertujuan agar mempersempit perluasan jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Selain itu, fungsi dari mulsa plastik yaitu untuk menstabilkan kondisi tanah agar tidak terlalu basah pada saat turun hujan. Karena mulsa plastik menutupi permukaan lahan tanam sehingga air hujan tidak bisa membasahi bedengan seluruhnya. Begitupun pada musim panas, area lahan tanam akan tetap stabil kelembapannya karena tidak terkena sinar matahari langsung, sehingga lahan tanam tidak terkena panas yang berlebih, dan kelembaban tanah akan tetap terjaga. Dan juga berfungsi untuk menghambat rumput agar tidak tumbuh di area lahan tanam. Selanjutnya yaitu membuat drainase atau aliran air yang benar. Buatlah drainase yang cukup tinggi. Hal ini bertujuan agar pada saat turun hujan atau pada musim hujan, air akan mudah mengalir dan tidak menggenang di area lahan tanam. Jika drainase atau aliran tidak memadai, maka akan mengakibatkan genangan air yang akan membanjiri area lahan. Jika hal ini terjadi, maka akan menyebabkan lahan menjadi lembab yang berlebih.
Dan di tempat seperti ini, jamur akan sangat mudah untuk berkembang biak. Lanjut pada topik inti. Jika tanaman cabai sudah mengalami atau sudah terjangkit busuk buah atau patek, kita bisa menggunakan fungisida detasit 60 Sg. Dengan dosis sebagai berikut. Untuk dosis atau takaran untuk masa pencegahan busuk buah, yaitu sebanyak 10 gram fungisida detasit untuk campuran air sebanyak 16 liter. Sedangkan dosis untuk tahap kuratif atau perlindungan yaitu sebanyak 30 sampai dengan 35 gram fungisida detasit untuk campuran air sebanyak 16 liter. Jangan lupa menambahkan atau mencampurkan dengan penembus agar tidak luntur pada saat turun hujan. Waktu penyemprotan dilakukan setiap 3 hari sekali, sebanyak 4 kali berturut-turut, atau 4 kali penyemprotan dalam waktu 12 hari. Pada saat melakukan penyemprotan, semprotkan bukan hanya pada permukaan daun dan juga buah saja, akan tetapi semprotkan ke seluruh bagian batang. Dan juga semprotkan pada area bawah batang atau pada bagian mulsa dan juga parit yang berdekatan dengan batang cabai. Hal ini bertujuan agar spora yang sudah jatuh atau terbawa angin tidak dapat berkembang biak kembali pada area lahan tanam. Sebelum melakukan penyemprotan dengan fungisida detasit 60 Sg, jika tanaman cabai sudah terjangkit busuk buah, jangan lupa untuk memetik buah yang sudah busuk, buang jauh dari area lahan dengan cara dikubur ataupun dibakar. Setelah melakukan penyemprotan, hentikan penggunaan pupuk yang mengandung nitrogen. Sebagai tambahan, penyakit busuk buah atau patek ini tidak bisa disembuhkan dan hanya bisa dicegah agar tidak menular pada buah cabai yang masih sehat. Sebab, jika tanaman cabai sudah terjangkit busuk buah atau patek, tidak akan bisa disembuhkan dengan obat jenis apapun. Sekali lagi saya ingatkan bahwa buah cabai yang sudah terkena penyakit busuk buah tidak akan kembali sehat. Hal ini bertujuan hanya untuk menyelamatkan ataupun melindungi buah cabai yang masih tersisa atau yang masih sehat saja, agar tidak tertular sehingga sisa buah tersebut bisa dipanen. Bagi yang sudah pernah menggunakan fungisida detasit 60 Sg untuk tanaman cabai, bagaimana reaksi dan juga hasilnya? Silahkan tulis di kolom komentar untuk berbagi pengalaman kepada petani cabai yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.